saat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan pesan pada seluruh makhluk bahwa kita ini dicipta oleh Allah dengan kemuliaan tersendiri. Di saat diciptakan manusia pertama disebut oleh Al-Quran sebagai makhluk yang mulia. Karena itulah di antara namanya disebut dengan ins, disandingkan dengan jin. 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu asal katanya sesuatu yang nampak, terlihat. Kedua, lembut. Ketiga, harmoni, ramah. Di ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, ingin memberikan gambaran bahwa bedanya Adam dengan makhluk yang lain. Pertama, Adam dicipta dalam keadaan tampak, terlihat. Ya, beda wujudnya dengan jin yang diciptakan sebelumnya, tidak nampak dalam pandangan kita. Kemudian yang kedua, bawaan sifatnya lembut, ramah, baik. Karena itu semua anak cucu Adam ketika kemudian lahir berketurunan dari Adam alaihissalam disifati oleh Al-Quran dengan sifat-sifat mulia ini. Ramah, baik, mulia. Bahkan saking mulianya pun kata Allah, rizkinya pun kami siapkan yang baik-baik saja. Quran surah ke-17 ayat ke-70, paling kanan di pertengahan. Perhatikan ayatnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan seluruh anak cucu Adam. Bani itu keturunan sampai berakhir kehidupan. Jadi kata Quran, kita keturunan Adam semuanya. Kalau bapak ibu mau cari, silahkan cari nasabnya sampai ke Adam, ya. Akan ditemukan. Karena itu disebut dengan Bani Adam. Ya, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran di 7 ayat berbeda. Bani Adam. Sekarang lihat redaksi Qurannya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Jadi kita ini diciptakan dalam keadaan mulia. Saking mulianya seluruh tubuh kita saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali menunjuk pada yang mulia, yang baik-baik saja. Ya, kita mulai seringkali saya sampaikan dari kepala misalnya. Di kepala ada mata kita nggak boleh melihat kecuali yang baik-baik. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Ulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau antum menggunakan mata untuk melihat yang tidak baik, itu sesungguhnya Anda sedang merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking mulianya kita, matanya pun nggak boleh lihat yang nggak baik. Lisan misalnya bu, turun ke lisan. Saking mulianya lisan kita, itu nggak boleh mengucapkan, mengungkapkan hal-hal yang tercela. Dilarang, turun ayat-ayat larangan. Quran surah 49 misalnya ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Hei orang-orang yang merasa beriman, jangan saling celah. Jadi ketika lisan Anda digunakan untuk mencela, Anda sedang merendahkan martabat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dilarang untuk berdusta, wailul lil mukadzibin. Dilarang untuk bergosip. Maaf saya fokus ke sini. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergosip, gitu kan? Jadi kalau lisan kita digunakan pada sesuatu yang tidak baik, itu sesungguhnya bukan cuma keluar dari nilai-nilai kebaikan, tapi seakan-akan sedang keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Sampai ke tangan. Kalau tangan Anda dipakai pada yang kotor, turun ayat wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Korupsi itu curang. Karena surah tadi turun saat mengurangi timbangan, ya, curang dalam bisnis, curang dalam hal bekerja sama dan sebagainya. Bahkan kata Quran, daripada dipakai mencuri, potong aja tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Para pencuri laki-laki perempuan, potong aja tangannya, karena saya ciptakan tangan itu untuk yang baik-baik kata Allah, bukan untuk pada yang buruk. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat 63 misalnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah yang penyayang itu pasti kalau jalannya itu tawadhu, tidak sombong. Jadi kalau ada orang jalan kemudian sombong, itu bukan sekedar mengeluarkan dari fitrah kebaikannya, seakan-akan gak dianggap hamba oleh Allah. Lihat, wa ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang itu, yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan dia tawadhu,
Jadi kalau antum jalan sombong, pakai motor sombong, ya Masya Allah, pakai mobil sombong, pakai sepeda sombong, nggak pakai ketiga-ketiganya, jalan kaki pun masih sombong juga gitu kan. Baik, itu saat anda sombong, itu tidak diaku hamba oleh Allah. Quran surah ke-31 ayat 18, paling kiri sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong ya. Di saking mulianya tubuh kita dari atas sampai ke bawah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap berperilaku mulia dalam kehidupan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami perkenankan untuk banyak beraktivitas baik di daratan ataupun di lautan. Quran tidak menunjuk udara karena umumnya jarang ada orang beraktivitas di udara. Lewat. Jarang begitu di pesawat haus, buka kaca aqua satu dong gitu kan nggak ada. Ya begitu dilubangin hancur pesawatnya gitu kan. Di lintasan saja di atas, umumnya beraktivitas darat laut. Dan berbahagialah di Indonesia karena tidak ada yang paling luas daratan dan lautannya pada umumnya kecuali Indonesia. Masya Allah. Saya pernah baca bukunya Profesor Ahmad Mansur Suryanegara yang Api Sejarah itu, jilid pertama, warnanya hitam, terbitan Surya Madani. Anda buka halaman 19, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf kedua, bagi 1 sampai 3. Itu disebutkan Indonesia itu luasnya, daratnya saja 200 juta kilometer. 2 juta kilometer persegi. Lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Di luas darat dan lautnya 5.200.000 kilometer persegi. Mengalahkan Eropa, mengalahkan negara-negara lain kalau digabungkan. Pulaunya saja Anda bayangkan. Saya waktu ke Abu Dhabi itu mau bikin satu pulau buatan, berapa triliun itu mereka butuhkan cuma untuk bikin satu pulau. Kita punya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan Pulau Mas. Banyaklah pokoknya. Dari sini. Wa razaqnahu minat thayyibat. Dan kami pun hanya perkenankan dia makan yang baik-baik saja. Jadi karena kita makhluk mulia, maaf, kita hanya boleh makan yang mulia-mulia saja. Karena itu dilarang kita mengkonsumsi yang haram. Gak boleh ngambil yang haram, gak boleh maksiat seluruh anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kita mulia. Jadi kalau antum menyentuh yang haram, Anda sedang merendahkan kemuliaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering katakan, Anda kalau bisa mengambil yang baik, kenapa mengambil yang buruk? Kalau bisa kita menyantap yang halal, kenapa pilih yang haram? Kan terbentang pilihan di hadapan kita, tapi juga kita memiliki akal untuk bisa memilihnya. Wa faddalnahum 'ala katsir mimman khalaqna tafdila. Karena itulah kami lebihkan kemuliaan makhluk ini dari sekian makhluk yang kami ciptakan. Hanya sayang, dalam perjalanan kehidupan manusia kadang-kadang, maaf, ada yang menyimpang dari ketentuan ini, umumnya karena faktor godaan setan yang sulit untuk ditolak. Ya, jadi saat Adam turun ke muka bumi, Adam turun, diberi tugas oleh Allah, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qulna ihbitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi untuk menjalani hidup baru. Saat Adam turun, ya, setan ikutan turun. Ini masalahnya. Setan asalnya dari iblis. Ini setan disebutkan pertama kali di Quran surah kedua ayat 36. Asalnya dari iblis. Iblis disebutkan di Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang fasik, yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Begitu ini turun, ini karena pernah merasa cemburu dengan Adam dan punya dendam kesumat, dia tidak mau tobat. Dia ajukan permohonan kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya. Sombongnya itu muncul kembali. Ya Allah, saat Adam nanti turun ke bumi bertugas, saya akan tunjukkan bahwa saya memang tidak salah, nggak mau sujud kepada Adam. Saya lebih hebat dibanding Adam. Ya, ana khairum minhu, Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Ya, saya lebih hebat dibanding Adam. Karena itu dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya bisa menjadi musuhnya Adam dan memalingkan semua keturunan Adam, Bani Adam, dari nilai-nilai kemuliaan itu. Tujuannya sederhana, hanya sekedar ingin membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Maka Anda nanti bisa lihat bagaimana ini berjanji akan memalingkan seluruh anak cucu Adam dari kemuliaan-kemuliaan itu. Quran surah keempat ayat 116 sampai 119. Saya lingkari ayat 119-nya. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya misalnya. Quran surah ke-15 ayat ke-27 sampai ayat 40-nya. Dia berjanji di hadapan Allah akan menggoda seluruh anak cucu Adam, bahkan maaf,
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dia katakan, saya pastikan sekuat tenaga akan sedikit engkau dapati di antara hamba-hambamu yang menjaga kemuliaan itu dalam bersyukur kepadamu. Jadi tidak mudah kita menjadi orang baik untuk mempertahankan kemuliaan itu, karena saat yang bersamaan kalau Anda ingin berbuat baik, pasti setan pun tidak akan diam. Dia akan mengolah nafsu kita supaya menghambat kebaikan diri kita. Diingat baik-baik ini ya. Kalau Anda masih ingat di awal kajian kita di sini, dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat penting. Satu, takwa, unsur kebaikan. Yang kedua, nafsu, lawan daripada takwa yang mengajak pada yang tidak baik. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda misalnya ada dorongan-dorongan kebaikan, nah sinyal takwa akan menguat, mengarahkan Anda pada kebaikan yang dimaksudkan. Yang mendorong takwa namanya malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mendorong nafsu namanya setan, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Persis sama. Saya ilustrasikan sederhana begini. Anda kalau dengar adzan, pernah nggak ada perasaan begini? Sudah adzan, siap-siap, siap-siap. Pernah? Itu dorongan sifat takwa. Begitu adzannya selesai, sisi lain muncul. Tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah ada begitu? Nah, itu gambarannya paling mudahnya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda ingin berbuat baik, akan berhadapan dengan lawan ini. Dan tidak mudah teman-teman sekalian, karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mulanya baik jadi korban setan, termanfaatkan kondisi nafsunya, bahkan terjerumus secara tidak langsung, bahkan ada yang langsung menyatakan sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah, maka Allah menginginkan semua hambanya kembali kepada kebaikan. Ingat baik-baik ini ya. Allah itu punya sifat Rahman, yang dengan sifat keadilan pada sifat Rahman ini akan memberi kesempatan pada setiap hamba bagaimanapun keadaannya agar ia mau kembali menjadi baik. Kita lahir itu fitrahnya mulia, dan Allah tidak ingin kita pulang dalam keadaan yang kotor. Karena itulah turun ketentuan dalam Al-Quran surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang mengambil petunjuk kami, lihat bahasa Qur'annya, mengambil petunjuk kami. Jadi setiap kita itu pasti akan mendapat petunjuk Allah. Bahasa paling populernya, setiap manusia pasti mendapat hidayah. Jadi kata Quran, gak ada manusia yang tidak dapat hidayah. Semua mendapatkan hidayah. Cuman persoalannya, ada di antara yang diberikan itu tidak mau ngambil. Jadi ketika diberikan, dia gak mau ngambil. Bukan persoalan tidak dapat, diberi tapi gak mau ngambil. Makanya kata Quran, kalau dia mau berusaha mengambilnya, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Antum kenal Fir'aun? Masih ada yang kenal di sini. Alhamdulillah. Ya sudah lah ya. Baik. Ya baik. Kemarin di Puri Cinere ada yang kenal Nabi Isa. Barusan tadi di Lampung ada yang kenal juga dengan Abdurrahman bin Auf ya. Agak mendingan lah di sini Firaun. Baik. Firaun itu kurang apa sih buruknya? Mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Hobinya bunuh orang, bahkan baru lahir kalau bayi laki-laki dieksekusi. Quran surah 2:49 ayat sebelah kiri paling atas, yudzabbihuna abna'akum, hobinya sembelih orang. Tapi tahukah Anda, seburuk-buruknya Firaun, berlaku keadilan Allah dalam kehidupan. Dikirimkan dua nabi sekaligus, Pak. Antum buka Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Coba Anda bayangkan, satu makhluk namanya Fir'aun dikirim dua nabi. Kita sampai dengan kiamat cuman satu nabi, Pak, gak pernah lihat lagi. Sebab saking sayangnya Allah, berlaku keadilannya. Ayo saya kirimkan dua nabi. Itu pun hebatnya begini, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka Musa dan Harun coba dakwahi Fir'aun dengan lembut. Mungkin kelembutan itu akan membuat ia sadar, mulai takut ia kepada Allah. Luar biasa. Coba bapak dengan Nabi Musa lebih soleh mana? Nabi Musa.
Ibu dengan Harun lebih soleh mana? Nabi Harun. Teman-teman kita dengan Fir'aun lebih jahat mana? Lebih jahat Fir'aun. Anda bisa bayangkan gak? Nabi Musa dan Nabi Harun pun diminta berdakwah kepada Fir'aun yang luar biasa jahatnya, diminta berkata lembut. Anda tidak sebaik Musa dan tidak semulia Harun. Kenapa berdakwah kepada teman sendiri dengan kasar? Coba teman-teman dipikirkan baik-baik gitu ya. Kalau kita hadirkan akhlak yang lembut dengan adab yang mulia, barangkali akan lebih diterima nasihat-nasihat kebaikan-kebaikan kita. Yang paling menarik, saya mau tunjukkan, selevel Fir'aun saja diberi hidayah, masa kita nggak dapat? Pasti itu. Banyak hidayah yang datang lewat misalnya telinga. Coba ketika dengar azan, bukankah itu hidayah? Mudah bagi Allah untuk menjadikan Anda tidak mendengar azan. Lantas kenapa Anda bisa mendengarnya? Dan tidak sedikit orang-orang yang mohon maaf, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar ke masjid, diperkenalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tidak sedikit non muslim yang mendengar lafaz itu bisa masuk Islam. Mata misalnya, coba teman-teman lihat, maaf ya, dari sekian orang yang beraktivitas, kok cuman Anda yang lewat masjid dan mata Anda melihat orang sholat? Mudah bagi Allah untuk memperjalankan Anda di jalan yang lain, tapi kenapa Anda lewat situ? Di situ ada hidayah. Begitu Anda pulang dari kantor, tiba-tiba Anda lihat masjid, Masya Allah, lihat orang mulai ke masjid, Anda pahami dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mampir, siapa yang menjalankan Anda tiba-tiba melihat masjid? Dari sekian hamba Allah yang mengetahui, misal ada taklim di hari ini, kenapa cuma Anda yang diringankan, Anda yang bisa melihat informasinya, Anda yang dilembutkan hatinya? Kalau bukan Allah ingin berikan kebaikan pada Anda, mustahil Anda diberikan gambaran-gambaran demikian. Karena itu saya tunjukkan kepada Anda, demi Allah saya katakan, sepanjang ada isyarat-isyarat itu, cepat tangkap. Jadi kalau Anda sedang lewat, azan muncul misalnya, terus Anda lihat masjid, Anda dengar, Anda lihat, itu tandanya cinta Allah ditautkan pada Anda. Ambil kesempatannya, karena belum tentu sampai di tujuan Anda bisa hidup. Ya, kecuali kalau ada yang darurat, yang sifatnya memang mesti kita jalani. Itu gambarannya. Saya pernah kisahkan di sini, ada 2 orang mahasiswa yang di Amerika itu. Pernah? Belum. Jadi ada orang Indonesia, dia sedang kuliah di Amerika, kemudian satu flat dengan non muslim, ya, jadi tinggalnya dengan non muslim, tapi akhlaknya luar biasa bagus, mulia. Tapi juga dia, Masya Allah, dia praktekkan nilai dakwah. Saya mengajak pada kita semua, ayo kita itu umat dakwah. Antum tidak harus jadi ustaz untuk berdakwah. Jadilah Anda seperti apa Anda adanya. Anda pegawai ke kantor, tampilkan akhlak mulia. Anda jangan korupsi, Anda jangan mencuri, Anda jangan menyela, Anda kemudian jangan bersikap yang tidak baik. Ajak teman-teman dalam kebaikan, bantu kawan Anda. Dia akan bertanya, kamu dapat ini dari mana? Dari Allah Rabb saya yang mengajarkan saya, dari Rasul yang memerintahkan saya begini. Ibu bagi dengan tetangga, ibu masak bagi tetangga ibu walaupun non muslim. Banyak hadis mengisyaratkan kita untuk berbagi. Begitu teman ibu mengatakan, kok baik sekali bu, jarang-jarang seperti ini ada yang kirim seperti ibu. Bukan baik, tapi Rasul saya meminta saya untuk berbagi. Tuhan saya Allah meminta saya untuk berbagi. Jadi begitu kalimat Allah diluncurkan di lisan kita, menghunjam hidayah dalam dirinya. Nah, mahasiswa tadi, dia terbiasa Pak, kalau dia melihat televisi, dia buka channel 1 yang dari Mekah itu. Satu kali sedang live persiapan sholat Isya, temannya datang yang non muslim, cuman tanya begini, tahukah engkau berapa orang yang ada di situ dekat Ka'bah? Kata temannya, ya mungkin sekitar 2.000-3.000 orang. Kata yang muslim ini, di situ setidaknya ada 500.000 orang. Lihat pertanyaan kedua, tahu nggak kamu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka rapi seketika? Kata yang non muslim, barangkali 2-3 pekan. Dia bayangkan satu-satu dirapikan, kan? Baik, lihat ini. Kata yang muslim, saya tunjukkan pada Anda, tidak sampai 5 menit mereka semua akan rapi. Yang non muslim menunggu. Begitu kemudian mulai iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tawaf, yang bergerak semua dia menghadap ke satu titik yang sama. Dia mulai bengong. Begitu Syekh sudah memberikan isyarat, istawu, istaqimu, Allahu Akbar. Begitu tangannya diangkat, semua mengangkat rapi seketika. Apa kata yang non muslim ini? Lihat kalimatnya, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Mustahil ada yang bisa mengatur dalam sekian menit, tidak sampai 5 menit bisa seperti ini. Ini pasti bukan buatan manusia.
Anda bisa bayangkan nggak, ketika orang ini menangkap dengan pandangan matanya hidayah Allah, diberikan kemudian hidayah dalam dirinya. Jadi ada orang nonton sholat isya masuk Islam, ada orang sudah Islam dan mau sholat isya. Jadi dalam beberapa hal kita mesti merenungi kembali keadaan diri kita. Nah, supaya kita terjaga dalam kebaikan, agak lebih cepat ya, supaya kita terjaga dalam kebaikan, saking sayangnya Allah, diutuslah kemudian utusan-utusan untuk memperbaiki keadaan diri kita langsung bersinggungan dengan kehidupan kita. Utusan ini dimulai sejak periode masa Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Jadi kalau zaman Nabi Nuh, ya, terima kasih, yang itu dihapus, yang lainnya jangan dulu ya. Kalau zaman Nabi Nuh dimulai itu rasul. Zaman Nabi Adam itu belum rasul. Baik, Adam itu alaihissalam nabi atau rasul? Coba diingat-ingat lagi. Nabi atau rasul? Yang nabi angkat tangan? Ibu Nabi. Masya Allah. Luar biasa. Ini kenapa sebetulnya? Tadi Fir'aun, sekarang Nabi. Luar biasa. Yang mana sebetulnya yang betul ya? Luar biasa. Ya nggak apa-apa, sabar Bu ya. Baik. Ya, Nabi Adam itu Nabi bukan Rasul ya. Kalau Nabi itu dapat risalah untuk pribadinya. Ya, paling lingkungan sekitar yang dekat. Kalau Rasul itu sudah berdakwah ke umat. Zaman Nabi Adam belum ada umat. Mau dakwah kepada siapa? Yang ada cuma Adam dengan Hawa, gitu kan? Lahir anak-anak. Jadi Adam bukan Rasul tapi Nabi. Nah, Rasul itu dimulai sejak periode Nabi Nuh. Ketika keturunan Adam mulai semakin alaihissalam semakin banyak dan mulai kemudian menempati tempat-tempat berbeda, setan mulai bermain di sini. Persoalannya meninggal 5 orang saleh. Ya, nanti direkam di Quran surah 71, Anda silakan baca. Di situ nanti ada Ya'uq, ada Nasr, ada Yaghuth dan yang lainnya. Singkatnya supaya saya agak cepat, meninggal kemudian 5 orang ini, masyarakat merasakan kehilangan. Dibuatlah kemudian patung untuk in memoriam asalnya, supaya bisa mengenang dan seterusnya. Lama-lama setan masuk, begitu lewat kok kayak kita diperhatikan ya. Lama-lama seperti melirik ya. Terus kasih makanan di situ. Mulai kasih makanan. Yang aneh, begitu besok dilihat makanan sudah habis. Ya, dia nggak tahu kalau temannya yang ngambil mungkin kan. Yang jadi persoalan, dia mulai merasa ada kehidupan dalam patung itu. Itulah munculnya patung pertama kali di muka bumi ini. Ya. Sampai dan turun ke masa jahiliyah, sampai sebagian berkembang luas sampai sekarang. Nah, saat berkembang pada hal-hal yang tidak Allah senangi, semakin parah karena terkait dengan akidah, maka diutuslah seorang rasul untuk meluruskan kembali kita pada nilai-nilai kemuliaan. Dan dimintalah rasul itu untuk diikuti oleh umatnya, segala tuntunan-tuntunan yang dibawa. Maka Nabi Nuh mulai diutus. Nuh ke Nabi Adam alaihissalam ada kisaran 5 sampai 6 generasi. Setiap generasi 1000 sampai 2000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matusyala bin Qinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Nah, teman-teman sekalian, mulai periode berganti, generasi bertambah, saking sayangnya Allah, di setiap tempat-tempat yang mengalami situasi yang jauh dari Allah dan kemuliaan, diutuslah kemudian rasul-rasul untuk mengembalikan pada kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang satu komunitas itu rasulnya bisa 2 di satu zaman. Misal Nabi Ibrahim alaihissalam satu periode dengan Nabi Lut alaihissalam. Di Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu sama-sama berdakwah dalam satu masa, cuman di komunitas yang berbeda. Nanti silahkan dilihat di Quran, misalnya surah ke-51 dari ayat 23 sampai ayat 35. Anda akan menemukan malaikat mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim yang tujuan utamanya untuk pergi ke kaumnya Nabi Lut untuk menurunkan azab di sana. Di satu periode di situ. Poinnya adalah, mohon maaf, dari mulai periode Nabi Nuh sampai dengan periode ke akhir-akhir zaman, diutus oleh Allah rasul-rasul untuk bisa mengembalikan manusia pada kemuliaan-kemuliaan dan kebaikannya. Jadi maaf, Allah itu mengutus rasul bukan sekedar membawa risalah, tapi tugas utamanya untuk memastikan kita kembali menjadi orang baik. Ini mengembalikan kemuliaan kita. Karena itu ketika diberikan tuntunan rasul ini, hati-hati betul. Saat diberikan tuntunan itu kalau kita perhatikan, itu mengarahkan pada nilai-nilai kebaikan kita semuanya. Maka dibuatlah kemudian statement, diabadikan dalam Al-Quran, ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Quran surah ke-4 ayat 163. Dimulai dari masa Nabi Nuh,
berakhir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Muhammad, kami wahyukan kepadamu risalah seperti kami wahyukan kepada Nuh sebelumnya dan nabi-nabi setelahnya. Jadi periode Rasul itu dimulai dari masa Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman. Paham sampai sini? Yang penting Anda garis bawahi bukan masalah Rasulnya, tapi persoalannya tugas Rasul itu diutus untuk mengembalikan kita jadi umat mulia. Jadi tujuan utamanya supaya kita jadi baik lagi, dekat dengan Allah, akhlak kita mulia, dan terjamin kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Paham sampai sini?